Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kantor lantai atas, menari lembut di atas meja kayu mahoni yang selalu rapi tersusun. Aku, Ibu Ayu, duduk di kursi kulit empuk, menatap layar laptopku yang penuh angka trading dan notifikasi pesanan online shop. Semua tampak normal. Pagi yang tenang, kantor yang ramai tapi terkendali, dan rutinitas yang biasa aku nikmati setiap harinya. Aku menyesap kopi hangatku, aroma khas yang selalu bisa menenangkan pikiranku. Di usia 41 tahun, aku sudah terbiasa menjalani hidup mandiri. Menjadi janda memang bukan hal mudah, apalagi ketika orang-orang di sekitarku selalu menatapku dengan berbagai asumsi, bahwa aku harus segera menemukan pengganti, atau bahwa kesuksesan dan kekayaanku membuatku kesepian. Padahal, aku merasa bahagia. Senyum tipis muncul di bibirku ketika mataku menyapu ruangan. Ada beberapa karyawan muda yang lewat di depanku, memanggilku dengan suara riang, menanyakan laporan terbaru. Mereka terlihat energik, penuh semangat, dan, jujur saja, mungkin sedikit terlalu terpikat pada sosokku. Aku tersenyum, menyapa mereka dengan hangat, tapi tetap menjaga jarak profesional. Aku tidak pernah ingin memberikan harapan palsu. Di tengah hiruk-pikuk itu, langkah tenang terdengar dari pintu kantor. Pagi, Bu, suara yang familiar dan menenangkan itu terdengar. Aku menoleh, dan ada Pak Arman, sopir pribadiku, dengan senyum hangatnya yang selalu berhasil membuat dadaku terasa ringan. Pak Arman bukan hanya sopir, tapi sahabat yang selalu ada. Di usia 50 tahun, dia punya ketenangan yang luar biasa, sebuah kestabilan yang tidak bisa kudapat dari siapapun di dunia ini. Pagi, Pak Arman. Kopi Anda sudah siap, kataku sambil menunjuk gelas yang baru saja kubuat. Dia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di kursi dekat mejaku. Ada sesuatu di matanya yang membuatku selalu merasa aman, meskipun dunia di luar penuh tekanan. Hari itu, aku memutuskan untuk meninjau stok baru di gudang. Saat berjalan melewati koridor, beberapa karyawan muda menatapku dengan pandangan yang sulit kusebutkan. Mereka tersenyum, tapi ada kilatan iri dan penasaran di mata mereka. Aku hanya membalas dengan senyum profesional, tapi hatiku sudah bisa merasakan gelisah kecil. Kadang, menjadi sosok yang dikagumi itu membawa konsekuensi yang tak terlihat. Di gudang, aku melihat para staf sibuk menyiapkan paket-paket pesanan. Pak Arman mengikuti di belakangku, memastikan aku aman dan nyaman. Ada momen sederhana tapi hangat ketika tanganku nyaris menyentuh tangannya saat kami berjalan beriringan. Aku merasakan getaran aneh di dada, tidak romantis seperti novel remaja, tapi sebuah rasa nyaman dan aman yang begitu sulit dijelaskan. Bu, semuanya tampak baik, katanya sambil menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Aku mengangguk, dan untuk sesaat, aku membiarkan diriku tersenyum lebar. Tidak semua orang bisa membuatku merasa sebebas ini. Sore itu, aku kembali ke kantor. Suasana mulai sepi, hanya beberapa staf yang masih menyiapkan laporan. Aku menatap keluar jendela, melihat langit jingga yang mulai memudar ke ungu. Rasanya tenang, damai, dan hampir sempurna. Namun, entah kenapa, hatiku sedikit gelisah. Aku tahu, suatu hari nanti, ketenangan ini mungkin akan diuji. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk menikmatinya. Tanpa tekanan, tanpa ekspektasi, hanya aku, Pak Arman, dan dunia yang seakan mendukungku untuk tetap tersenyum. Sebelum meninggalkan kantor, aku menoleh lagi ke arah Pak Arman. Terima kasih sudah selalu ada, bisikku hampir tanpa suara. Dia hanya tersenyum, dan dalam senyumnya, ada pesan yang tidak perlu diucapkan. Dia selalu mengerti. Hari itu berakhir dengan lembut, penuh kehangatan sederhana. Aku tahu, hidupku bukan tentang siapa yang mengagumiku atau siapa yang iri padaku. Hidupku adalah tentang memilih apa yang membuatku merasa lengkap. Dan untuk saat ini, cukup untuk aku dan Pak Arman, menikmati momen yang tenang, sederhana, dan hangat. Pagi itu, udara segar menyelinap masuk melalui jendela kantor lantai atas. Aku menyesap kopi hangat seperti biasa, sambil membuka laporan penjualan malam tadi.
Semuanya tampak normal. Paket terkirim tepat waktu, stok aman, dan angka trading menunjukkan hasil yang stabil. Rasanya seperti pagi yang sempurna. Namun, entah kenapa, hatiku terasa sedikit tegang, meskipun aku sendiri sulit menjelaskannya. Saat aku sedang menata dokumen di meja, terdengar ketukan pelan di pintu. Masuk, panggilku, dan langkah ringan seorang staf muda terdengar mendekat. Dia membawa beberapa berkas dan tersenyum manis. Aku membalas dengan senyuman hangat, karena aku selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan timku. Tapi di balik senyum itu, aku bisa merasakan tatapan beberapa karyawan muda yang sedang lewat, seolah menilai setiap gerakanku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Menjadi CEO dan seorang wanita mandiri memang menyenangkan. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku waspada, perhatian berlebih dari karyawan muda. Mereka menyukainya, tentu saja, bagaimana tidak? Seorang janda kaya, sukses, dan mandiri seperti aku pasti terlihat menarik. Namun, aku sudah terbiasa menahan diri, menjaga jarak antara profesionalisme dan perasaan pribadi. Tiba-tiba, langkah yang familiar terdengar di belakangku. "Pagi, Bu Ayu," suara Pak Arman terdengar lembut. Aku menoleh dan tersenyum. Kehadirannya selalu membuatku lega, seperti pelindung yang tak pernah menuntut apapun. "Pagi, Pak Arman. Kopi Anda sudah siap?" tanyaku sambil menunjuk gelas yang baru kubuat. Ia hanya mengangguk dan tersenyum, lalu duduk di kursi dekat mejaku. Ada sesuatu dalam cara dia menatapku. Tenang, penuh perhatian, namun tidak berlebihan. Itu membuat hatiku hangat. Bahkan ketika dunia di sekitarku terasa penuh tekanan. Hari itu, aku memutuskan untuk melakukan inspeksi ke gudang utama. Saat berjalan di koridor, beberapa karyawan muda menatapku dengan cara yang membuatku sadar akan perasaan mereka. Ada yang tersenyum, ada yang menahan rasa iri, bahkan ada yang menatap Pak Arman dengan nada merendahkan, meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Aku merasakan tegangan kecil, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin membuat keributan kecil ini berkembang. Di gudang, suasana sibuk seperti biasa. Paket-paket dikemas dengan rapi, staf bekerja dengan cekatan, dan Pak Arman tetap berada di dekatku. Sekali lagi, ada momen sederhana tapi hangat ketika tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya saat kami berjalan beriringan. Aku merasakan getaran hangat yang menenangkan, seolah semua kekhawatiran sementara sirna. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Saat aku tengah memeriksa stok, seorang karyawan muda dengan nada setengah bercanda namun menyeratkan iri berkata, "Bu, Pak Arman ini terlihat tua untuk Anda, ya. Kenapa tidak pilih yang lebih muda saja?" Kata-kata itu seketika menusuk telingaku. Aku menahan amarah, tapi hatiku menegang. Ada rasa kecewa dan marah yang sulit dijelaskan. Pak Arman hanya menatapku dengan mata tenang, seolah mengatakan, "Jangan biarkan mereka memengaruhi Anda." Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tersenyum dan menjaga ketenangan. Hari itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku bahagia bisa menikmati kehangatan sederhana bersama Pak Arman, pegangan tangan yang hampir terjadi, tatapan hangat, dan rasa aman yang selalu dia berikan. Di sisi lain, aku mulai menyadari bahwa bukan hanya dunia luar yang harus kuhadapi, tetapi juga rasa iri dan penilaian dari orang-orang di sekitarku. Saat aku pulang ke rumah, Pak Arman mengantarku seperti biasa. Di mobil, kami berbicara ringan, tertawa kecil, dan saling menatap dengan nyaman. Ada momen di mana tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya, dan kali ini aku tidak menarik diri. Seketika, rasa hangat memenuhi dadaku. Aku menyadari satu hal, dunia boleh menilai atau iri, tapi aku tahu siapa yang benar-benar penting dalam hidupku. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Hatiku tenang, tapi ada benih kekhawatiran yang mulai tumbuh. Aku tahu, pilihan yang kupunyai, menjaga Pak Arman dekat di hatiku, mungkin tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Tapi untuk saat ini, aku ingin menikmati ketenangan, kehangatan, dan rasa aman yang dia berikan. Aku menutup mata, tersenyum tipis,
dan berbisik pada diriku sendiri. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, aku bahagia. Dan itu sudah cukup. Namun, entah kenapa, ada perasaan bahwa badai kecil mulai mendekat. Tapi hari itu, semuanya masih baik-baik saja, dan aku memutuskan untuk tetap tersenyum. Pagi itu, aku memasuki kantor dengan langkah mantap, seperti biasa. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan, dan cahaya matahari menembus jendela besar, membuat lantai kayu mengilap. Semua tampak normal, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sebuah perasaan gelisah tanpa alasan jelas mulai menghantui pikiranku. Aku menatap layar laptop, mengecek laporan penjualan terbaru. Angka-angka itu normal, bahkan meningkat sedikit dari minggu lalu. Tapi telepon di meja berdering tanpa henti, menandakan beberapa masalah kecil dalam proses pengiriman. Sambil menahan napas, aku mencoba menyelesaikannya satu persatu, tapi rasanya ada tekanan yang lebih dari biasanya. Pak Arman masuk dengan senyumnya yang menenangkan. "Pagi, Bu." Semua tampak baik-baik saja, tapi ada beberapa staf yang terlihat cemas, katanya sambil menaruh kopi panas di mejaku. Seketika, aku merasa lega. Kehadirannya selalu membuat dunia di sekitarku terasa lebih stabil. "Terima kasih, Pak Arman," kataku pelan, menatap matanya. Ada rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan, seolah semua masalah sementara menghilang saat dia berada di dekatku. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang karyawan muda, yang biasanya terlihat sopan, menghampiriku dengan senyum yang sedikit dipaksakan. "Bu Ayu, kami ingin membicarakan sesuatu tentang Pak Arman," katanya, suaranya terdengar ragu tapi jelas ada nada merendahkan. Aku menatapnya dengan tenang, mencoba memahami maksudnya. "Apa yang ingin kalian bicarakan?" tanyaku sambil tetap menjaga sikap profesional. Karyawan itu menelan ludah. "Kami merasa, maksudnya, tidak pantas bagi seorang CEO seperti Ibu Ayu terlalu dekat dengan sopir. Banyak di antara kami yang merasa ini tidak sesuai, terutama karena usianya berbeda jauh," katanya sambil menatapku, seolah menunggu reaksi. Aku menahan napas sejenak. Kata-kata itu menusuk telingaku, tapi aku menahan diri untuk tidak marah. Aku tahu, ini adalah ujian pertama, bukan pada hubungan pribadi, tapi pada ketegasan dan integritasku sebagai pemimpin. Pak Arman tetap diam, menatapku dengan mata yang penuh ketenangan dan dukungan. Aku tersenyum tipis, walaupun hatiku berdebar. "Terima kasih sudah jujur, tapi saya tidak meminta pendapat tentang siapa yang pantas atau tidak. Yang penting adalah profesionalisme dan kesetiaan. Pak Arman telah membuktikan keduanya setiap hari," ucapku tegas. Suaraku tenang, tapi ada ketegasan yang membuat ruangan hening sejenak. Sejenak, semua karyawan menatapku dengan campuran terkejut dan tak percaya. Beberapa wajah memerah karena malu, sementara yang lain menatap Pak Arman dengan rasa iri yang jelas. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tapi aku tidak mundur. Ini adalah pertahanan pertama untuk apa yang aku pilih. Hari itu, aku memutuskan untuk mengatur rapat kecil dengan beberapa karyawan kunci. Aku ingin menegaskan bahwa hubungan personal tidak boleh mengganggu profesionalisme di kantor. Pak Arman tetap berada di dekatku, duduk di pojok ruangan, memberikan rasa aman yang luar biasa. Ada momen kecil ketika tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya saat aku berjalan melewati mejanya. Aku menahan diri, tapi hatiku terasa hangat. Sore menjelang, beberapa paket penting tertunda karena ketegangan yang terjadi di antara staf. Aku menghela napas panjang. Semua ini membuatku sadar bahwa keputusan hati tidak selalu diterima dengan mudah. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah pada tekanan atau opini orang lain. Pak Arman sudah membuktikan bahwa dia bukan sekadar sopir, tapi teman, pendukung, dan sosok yang membuatku merasa lengkap. Malam harinya, ketika kami pulang, suasana di mobil berbeda dari biasanya. Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang berkilauan. Aku menyandarkan kepala sebentar di kursi, dan dia menoleh, menatapku dengan lembut.
Tanpa kata, kami saling memahami. Seketika, semua tekanan yang terjadi di kantor terasa lebih ringan. Aku tahu badai pertama baru saja dimulai. Tapi aku juga tahu, dengan Pak Arman di sisiku, aku tidak sendirian menghadapi dunia yang terkadang tidak siap menerima pilihan hati ini. Hatiku hangat, dan untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar tersenyum. Bukan karena dunia luar, tapi karena ada seseorang yang memahami dan menerima diriku sepenuhnya. Hari itu, udara terasa lebih tegang dari biasanya. Aku melangkah masuk ke kantor dengan perasaan campur aduk. Meski pagi masih hangat dengan sinar matahari yang menembus jendela besar, hatiku sedikit berat. Aku sudah merasakan gelombang kecil ketegangan kemarin, dan hari ini sepertinya badai itu mulai membesar. Aku menata dokumen di meja sambil menatap layar laptop. Semua terlihat normal, tapi notifikasi pesan masuk membuat dadaku sedikit berdebar. Ada beberapa pesan dari staf yang menanyakan, atau lebih tepatnya, mempertanyakan keputusan pribadiku tentang Pak Arman. Sekali lagi, aku menarik napas panjang. Menghadapi dunia profesional sambil menjaga hati pribadi memang tidak pernah mudah. Pak Arman datang membawa kopi seperti biasa. "Pagi, Bu. Anda terlihat sedikit tegang," katanya lembut. Suaranya selalu membuat hatiku tenang. Aku menoleh dan tersenyum tipis. "Hanya sedikit lelah, Pak Arman. Hari ini akan panjang," jawabku sambil menerima kopi darinya. Ada sesuatu dalam cara dia menatapku, penuh perhatian dan pengertian, yang membuatku merasa kuat menghadapi hari ini. Tak lama kemudian, seorang karyawan muda menghampiriku dengan wajah serius. "Bu Ayu, kami perlu bicara," katanya dengan nada yang terdengar resmi tapi ada sedikit nada merendahkan. Aku menatapnya dengan sabar, menunggu kelanjutan perkataannya. "Kami merasa keputusan Ibu terlalu dekat dengan Pak Arman akan mengganggu profesionalisme kantor. Beberapa karyawan sudah mulai merasa tidak nyaman," katanya sambil menatapku, seolah menunggu reaksi. Hatiku menegang, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku menghela napas dalam-dalam. "Terima kasih sudah menyampaikan pendapat kalian. Tapi saya ingin menegaskan bahwa Pak Arman bukan sekadar sopir. Dia teman, pendukung, dan sosok yang selalu profesional. Selama dia berada di sini, saya tahu kantor berjalan dengan lancar, dan itu yang paling penting," ucapku tegas. Beberapa wajah menunduk, beberapa masih terlihat tidak puas. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Saat aku hendak memasuki ruang rapat, aku mendengar bisik-bisik yang jelas terdengar. "Dia pilih sopirnya daripada kita, aneh," dan tawa kecil menyertai kata-kata itu. Hatiku sedikit panas, tapi aku berusaha menahan emosi. Pak Arman berada di sampingku, dan hanya dengan satu tatapan, aku tahu dia siap mendukungku, apapun yang terjadi. Hari itu, aku memutuskan untuk turun ke gudang dan memeriksa sendiri proses pengiriman. Saat berjalan di koridor, beberapa karyawan muda yang biasanya penuh senyum kini menatapku dengan pandangan yang sulit kusebutkan. Ada campuran iri, penasaran, dan mungkin sedikit dendam. Seketika, aku menyadari bahwa pilihan hatiku akan selalu memicu reaksi di sekitarku. Di gudang, aku melihat beberapa paket tertunda karena ketegangan yang terjadi di antara staf. Aku menatap mereka dengan tenang. Kita harus tetap fokus pada pekerjaan. Tidak ada yang lebih penting daripada profesionalisme dan tanggung jawab, ucapku. Pak Arman berdiri di dekatku, memberi rasa aman yang membuatku merasa bisa menegaskan semuanya tanpa takut. Sekali lagi, momen sederhana terjadi, tanganku hampir bersentuhan dengan tangannya saat aku membungkuk untuk memeriksa stok. Aku menahan senyum hangat, tapi hatiku terasa berbunga. Sore menjelang, aku memutuskan untuk mengadakan pertemuan singkat dengan seluruh staf. Aku ingin menegaskan batasan antara kehidupan pribadi dan profesional, sekaligus memberi mereka kesempatan untuk memahami pilihan hatiku tanpa merusak suasana kerja. Pak Arman tetap berada di dekatku, duduk dengan tenang di pojok ruangan, memberikan rasa aman yang luar biasa. Di akhir hari, setelah semua selesai, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk.
Di mobil, Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menatap lampu kota yang berkilauan. Aku menyandarkan kepala sebentar di kursi, dan dia menoleh, menatapku dengan lembut. Tanpa kata, kami saling memahami. Seketika, semua tekanan yang terjadi di kantor terasa lebih ringan. Aku menyadari satu hal, dunia boleh menilai, orang boleh iri, tapi hatiku sudah menentukan siapa yang penting. Dan hari ini, aku tahu bahwa badai pertama memang datang, tapi dengan Pak Arman di sisiku, aku siap menghadapi gelombang yang lebih besar. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Hatiku tenang, tapi aku tahu, besok, tantangan yang lebih besar akan datang. Namun untuk saat ini, cukup untuk aku dan Pak Arman, menikmati kehangatan sederhana yang membuatku merasa hidup sepenuhnya. Pagi itu, aku menatap cermin di ruanganku sendiri sebelum memasuki kantor. Refleksi wajahku menunjukkan ketenangan, tapi di baliknya, ada tekad yang mulai menguat. Konflik yang muncul dari karyawan kemarin masih meninggalkan bekas di hati, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa mundur. Aku harus menegaskan batasan, menjaga profesionalisme kantor, dan tetap mempertahankan pilihan hatiku. Pak Arman datang membawa kopi seperti biasa. "Selamat pagi, Bu. Anda tampak lebih tegas hari ini," katanya sambil meletakkan gelas hangat di meja. Aku tersenyum, merasa ada kekuatan ekstra setiap kali dia ada di dekatku. Tanpa banyak kata, kehadirannya membuat hatiku lebih ringan dan pikiranku lebih fokus. Hari ini, aku memutuskan untuk bertindak. Tujuan pertamaku jelas, menegaskan kepada seluruh karyawan bahwa profesionalisme dan loyalitas lebih penting daripada gosip atau iri hati. Aku menyiapkan rapat khusus dengan beberapa karyawan kunci, ingin memastikan semua mengerti posisi dan keputusan hatiku, tanpa menyinggung siapapun. Saat rapat dimulai, aku duduk dengan tenang di kursi, melihat wajah-wajah yang campur aduk antara kagum, penasaran, dan sedikit kesal. Hari ini, saya ingin menegaskan satu hal. Kataku, suaraku tegas tapi lembut. Kita semua bekerja di sini bukan karena status atau gosip, tapi karena profesionalisme. Pak Arman bukan sekadar sopir. Dia bagian dari tim ini, dan kesetiaannya sudah terbukti berkali-kali. Saya harap semua bisa menghargai itu. Sejenak, ruang rapat hening. Beberapa karyawan menunduk, beberapa masih menatapku dengan skeptis. Aku menarik napas dalam, menyadari bahwa ini baru permulaan. Menegaskan prinsip di atas gosip bukan hal mudah. Di tengah rapat, seorang karyawan muda berani angkat bicara. "Bu, tapi sebagian dari kami merasa tidak nyaman melihat Pak Arman terlalu dekat dengan Ibu. Kami khawatir ini akan mengganggu suasana kantor." Suaranya tegas, tapi ada nada canggung yang jelas menunjukkan rasa iri dan kurang puas. Aku menatapnya dengan tenang. "Saya mengerti kekhawatiran kalian. Tapi saya ingin menekankan bahwa kedekatan saya dengan Pak Arman tidak mengurangi tanggung jawab atau profesionalisme kita. Semua tugas tetap harus diselesaikan dengan baik. Jika ada masalah dalam pekerjaan, bicarakan secara profesional, bukan melalui gosip atau pandangan pribadi." Rapat berakhir, tapi tantangan belum selesai. Beberapa karyawan masih berbisik-bisik di belakangku, dan aku merasakan ketegangan yang halus tapi nyata. Pak Arman tetap di sisiku, duduk di pojok ruangan dengan tenang. Sekali lagi, ada momen kecil ketika tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya saat aku melangkah melewatinya. Hati ini terasa hangat, memberiku keberanian untuk menghadapi dunia yang kadang sulit menerima pilihan hati. Setelah rapat, aku turun ke gudang untuk memastikan semua operasional berjalan lancar. Paket-paket dikemas dengan baik, tapi ada beberapa kesalahan kecil akibat ketegangan yang terjadi sebelumnya. Aku menegur dengan lembut, tapi tegas, menunjukkan bahwa aku tetap peduli tanpa harus marah. Pak Arman selalu ada di dekatku, siap membantu dan mendukung, bahkan hanya dengan tatapannya yang menenangkan. Sore hari, aku duduk sejenak di taman kecil kantor, membiarkan angin sore menyapu wajahku. Pak Arman duduk di samping,
dan kami saling tersenyum. Aku menggenggam tangannya sebentar, dan dia membalas dengan lembut. Momen itu sederhana, tapi memberiku kekuatan luar biasa. Aku sadar, menghadapi karyawan yang iri atau tidak menerima pilihan hati memang sulit, tapi dengan dukungan yang tepat, semuanya bisa diatasi. Saat pulang, kami melewati jalan yang sepi dan damai. Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Rasanya seperti dunia kembali seimbang. Aku tersenyum dalam hati. Tantangan pertama mungkin berat, tapi aku telah menetapkan tujuan, menjaga profesionalisme, menegaskan pilihan hati, dan tetap bertahan dengan teguh. Malam itu, aku duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Aku menggenggam tangan Pak Arman sebentar, membiarkan kehangatan itu mengalir. Besok, kita hadapi lagi, bisikku pelan. Dia hanya tersenyum, dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan sendirian. Dan untuk pertama kali hari ini, aku merasa siap menghadapi badai yang akan datang. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kantor dengan lembut, tapi hatiku terasa berat. Konflik pertama dengan karyawan masih meninggalkan bekas di hati, dan aku tahu, hari ini bukan akan menjadi hari yang mudah. Pak Arman datang seperti biasa, membawa kopi hangat. "Pagi, Bu. Anda terlihat lelah," katanya lembut, suaranya seperti balsem yang menenangkan. Aku tersenyum tipis, menerima cangkir kopi dari tangannya. "Hanya sedikit lelah, Pak Arman. Tapi aku siap menghadapi hari ini," jawabku. Hatinya hangat ketika dia menatapku, seakan memberiku keberanian tambahan. Hari ini, aku dijadwalkan menghadiri rapat penting dengan para investor dan mitra kerja. Biasanya, ini adalah rutinitas yang lancar, tapi beberapa pesan yang kuterima semalam membuatku gelisah. Beberapa karyawan muda kembali berbisik, dan aku mendengar nada sarkastik di salah satu pesan grup kantor, "Apakah Pak Arman juga ikut rapat investor nanti?" Aku menahan napas sejenak, menatap layar ponsel, lalu meletakkannya. Ini bukan hal profesional. Ini ujian besar tentang bagaimana aku bisa menjaga reputasi kantor sekaligus pilihan hatiku. Pak Arman berada di sisiku, menepuk punggungku pelan, seolah mengatakan, "Tenang, aku ada di sini." Rapat dimulai. Semua investor hadir dengan serius, dan aku menyampaikan laporan penjualan, tren pasar, serta rencana ekspansi. Semua berjalan lancar, sampai seorang karyawan muda, yang tampak masih menyimpan rasa iri, mencoba menginterupsi presentasiku dengan komentar yang menyeratkan merendahkan Pak Arman. Aku menatapnya dengan tenang, tapi tegas. "Terima kasih atas masukannya, tapi saya ingin menegaskan bahwa tim ini bekerja dengan profesionalisme. Pak Arman adalah bagian dari tim dan kontribusinya terbukti setiap hari. Mari kita fokus pada angka dan strategi, bukan asumsi pribadi." Suara tegasku membuat ruangan hening. Beberapa investor menatapku dengan kagum, tapi beberapa karyawan terlihat masih menahan rasa tidak puas. Setelah rapat, aku merasa lelah tapi lega. Namun, ujian belum selesai. Di ruang kerja, aku mendapati beberapa laporan penting telah tertunda karena beberapa staf muda sengaja menunda pekerjaan, mungkin sebagai bentuk protes terselubung terhadap Pak Arman. Hatiku berdebar, bukan karena marah, tapi karena aku tahu ini adalah ujian nyata. Apakah aku bisa mempertahankan integritas kantor sekaligus pilihan hati? Aku menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk turun ke gudang. Di sana, aku menemukan Pak Arman sedang membantu staf lain, tersenyum tenang. Tanpa berkata banyak, dia menepuk bahuku dan memberikan tatapan hangat yang membuatku merasa lega. Seketika, rasa gelisah sedikit berkurang. Ada momen ketika tanganku hampir menyentuh tangannya saat aku menepuk pundaknya untuk memberi semangat kepada staf. Hati ini terasa hangat, seolah dia selalu mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Sore hari, aku duduk di taman kantor untuk sejenak melepaskan beban. Pak Arman duduk di sampingku. Kami saling menatap tanpa kata, hanya membiarkan keheningan berbicara. Aku menggenggam tangannya sebentar, dan dia membalas dengan lembut.
Momen sederhana ini memberiku kekuatan untuk menghadapi karyawan yang belum bisa menerima kenyataan. Saat pulang, aku menatap jalanan kota yang penuh lampu. Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menunduk sejenak, memikirkan bagaimana menghadapi ujian ini. Aku menyadari satu hal, konflik ini bukan hanya tentang kantor, tapi tentang bagaimana aku dan Pak Arman bisa tetap bersatu di tengah dunia yang penuh penilaian dan gosip. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon rumah, menggenggam tangan Pak Arman sebentar. "Badai hari ini berat, ya?" bisikku pelan. Dia tersenyum, menepuk tanganku, dan aku tahu, apapun tantangan yang datang, kami akan tetap bersama. Hari ini adalah pengingat bahwa cinta dan profesionalisme bisa berjalan beriringan, tapi membutuhkan keteguhan hati. Dan aku, untuk pertama kali sejak konflik ini dimulai, merasa yakin, badai ini akan kami lewati, satu langkah demi satu langkah, bersama-sama. Pagi itu, udara terasa sejuk ketika aku melangkah masuk ke kantor. Setelah badai konflik pertama dan kedua, aku tahu bahwa hari-hari ke depan akan membutuhkan strategi dan keteguhan yang lebih besar. Tekanan dari karyawan muda yang iri dan skeptis belum reda, dan aku harus memastikan kantor tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan pilihan hatiku. Pak Arman datang seperti biasa dengan senyum hangatnya. "Selamat pagi, Bu. Semoga hari ini lebih tenang," katanya sambil menyerahkan kopi hangat. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang selalu membuatku lebih kuat. "Terima kasih, Pak Arman. Dengan Anda di sini, rasanya dunia lebih ringan," jawabku, dan dia hanya tersenyum penuh pengertian. Hari ini, aku menetapkan tujuan jelas. Memperkuat profesionalisme kantor sekaligus melindungi Pak Arman dari komentar atau perlakuan tidak pantas. Aku mengatur pertemuan dengan semua karyawan, bukan hanya untuk menegaskan batasan, tapi juga untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun adil. Rapat dimulai. Aku duduk di kursi utama, menatap semua mata yang tertuju padaku. Hari ini, saya ingin kita fokus pada satu hal, profesionalisme dan kolaborasi. Saya menghargai semua pendapat, tapi tidak ada ruang untuk gosip atau komentar yang merendahkan siapapun, termasuk Pak Arman. Dia adalah bagian dari tim ini dan kontribusinya sangat berharga, ucapku dengan suara tegas tapi hangat. Sejenak, ruangan hening. Beberapa karyawan muda menunduk, beberapa masih menatapku dengan rasa tidak puas. Aku bisa merasakan ketegangan, tapi aku tetap tenang. Pak Arman duduk di pojok ruangan, matanya menatapku penuh dukungan. Ada momen kecil ketika pandangan kami bertemu, dan aku merasakan rasa aman yang luar biasa, seperti ada kekuatan yang mengalir dari kehadirannya. Setelah rapat, aku meninjau operasional gudang. Beberapa staf tampak ragu-ragu, ada yang masih mempertanyakan peranku dan kedekatanku dengan Pak Arman. Aku tersenyum tipis, menepuk bahu salah satu staf yang terlihat cemas, dan dengan lembut berkata, "Kita semua di sini untuk tujuan yang sama. Fokus pada pekerjaan, dan semuanya akan berjalan lancar." Namun, rintangan muncul lagi. Salah satu karyawan muda mencoba memprovokasi rekan lain dengan bisik-bisik tentang Pak Arman, berharap menciptakan ketegangan lebih lanjut. Hatiku berdebar, tapi aku menenangkan diri. Aku tahu strategi hari ini bukan hanya tentang menegur, tapi juga tentang memberi contoh. Aku mendekati mereka dengan tenang, menatap mata mereka, dan berkata, "Jika ada masalah, bicarakan langsung pada saya. Jangan biarkan gosip menguasai kantor." Suasana sedikit mereda, tapi aku tahu perjuangan belum selesai. Sore menjelang, aku duduk sebentar di taman kantor. Pak Arman datang dan duduk di sampingku. Aku menggenggam tangannya sebentar, merasakan hangatnya yang selalu membuat hatiku tenang. "Hari ini berat, ya?" bisikku. Dia menatapku dengan lembut, menepuk tanganku, dan aku tersenyum. Ada kekuatan dalam keheningan kami, cukup untuk menghadapi apapun yang datang. Saat pulang, kami melewati jalanan kota yang sepi. Aku menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip, memikirkan strategi dan rintangan yang mungkin muncul besok. Pak Arman menyetir dengan tenang,
sementara aku membiarkan pikiranku sedikit melayang. Aku menyadari bahwa menjaga cinta dan profesionalisme tidak pernah mudah. Tapi dengan kesabaran dan ketegasan, semuanya bisa dilewati. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menggenggam tangan Pak Arman sebentar. "Besok kita hadapi lagi," bisikku pelan. Dia tersenyum, menepuk tanganku, dan aku tahu, apapun rintangannya, aku tidak akan sendirian. Aku belajar satu hal penting hari ini, keteguhan hati dan dukungan yang tulus bisa menenangkan badai yang paling kuat sekalipun. Dan meski tantangan semakin berat, aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Karena di sampingku ada seseorang yang memahami, mendukung, dan membuatku yakin bahwa cinta dan keberanian bisa berjalan beriringan. Pagi itu, langit kota cerah, tapi hatiku terasa berat. Setelah beberapa minggu menghadapi komentar, bisik-bisik, dan ketegangan di kantor, hari ini rasanya seperti titik puncak. Aku tahu, badai pertama, konflik awal tentang kedekatanku dengan Pak Arman, tidak akan reda begitu saja. Pak Arman datang seperti biasa, membawa kopi hangat dan senyumnya yang selalu menenangkan. "Selamat pagi, Bu Ayu. Semua tampak tegang hari ini, ya?" katanya lembut. Aku tersenyum tipis, menerima kopi darinya. "Ya, Pak Arman. Hari ini akan panjang," jawabku. Hatinya hangat, membuatku merasa siap menghadapi apapun yang terjadi. Begitu aku memasuki kantor, udara terasa berbeda. Para karyawan muda tampak lebih tegang dari biasanya. Beberapa berdiskusi dengan nada rendah, saling menatap seakan menunggu momen untuk menyerang. Hatiku berdebar, tapi aku menahan diri. Aku tahu, ini adalah ujian nyata. Bagaimana aku bisa mempertahankan profesionalisme sekaligus pilihan hatiku. Saat aku meninjau laporan, seorang karyawan muda mendekat, nadanya setengah bercanda tapi jelas menantang. "Bu Ayu, Pak Arman terlalu dekat dengan Ibu. Ini membuat beberapa dari kami tidak nyaman. Apakah Ibu yakin ini tidak akan mengganggu kantor?" Aku menatapnya dengan tenang. "Saya menghargai pendapat kalian, tapi profesionalisme lebih penting daripada gosip. Pak Arman sudah membuktikan loyalitas dan kontribusinya. Jika ada yang merasa terganggu, bicarakan secara profesional. Kita fokus pada pekerjaan, bukan spekulasi pribadi." Suaraku tegas, tapi tetap hangat. Namun, ketegangan meningkat ketika beberapa staf menolak mendengarkan. Mereka mulai menunda pekerjaan, berbicara di belakang, dan memprovokasi satu sama lain. Aku merasakan frustrasi yang aneh, bukan karena mereka menentangku, tapi karena aku tahu setiap keputusan hatiku akan terus diuji. Aku memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Aku mengumpulkan mereka di ruang rapat. "Ini terakhir kali saya menekankan hal ini," kataku. "Pak Arman adalah bagian dari tim. Dia profesional, loyal, dan kontribusinya nyata. Jika masih ada yang merendahkan atau membicarakan hal ini, konsekuensinya akan jelas." Seketika, ruangan hening. Beberapa wajah menunduk, beberapa masih terlihat menahan rasa tidak puas. Pak Arman duduk di pojok ruangan, matanya menatapku dengan tenang. Sekali lagi, ada momen ketika tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya saat aku berjalan melewati mejanya. Hatiku terasa hangat, seolah dia memberiku kekuatan tambahan untuk menghadapi badai ini. Setelah rapat, aku meninjau operasional gudang. Beberapa paket tertunda karena ketegangan, tapi aku menegur dengan lembut tapi tegas. "Fokus pada pekerjaan, dan semuanya akan lancar. Tidak ada yang lebih penting daripada tanggung jawab kalian," kataku. Pak Arman membantu menenangkan staf, tersenyum hangat, dan sekali lagi memberiku rasa aman yang luar biasa. Sore menjelang, aku duduk di taman kantor, mencoba menenangkan pikiran. Pak Arman duduk di sampingku. Aku menggenggam tangannya sebentar, dan dia membalas dengan lembut. Ada kehangatan sederhana yang memberiku keberanian. Aku menyadari satu hal, menghadapi konflik awal ini bukan sekadar tentang kantor, tapi tentang membela pilihan hatiku. Saat pulang, jalanan kota terlihat sepi dan damai.
Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku menyandarkan kepala sebentar di kursi, merasakan kehangatan tangannya. Hari ini berat, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian menghadapi dunia yang kadang sulit menerima cinta dan keputusan hati ini. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Aku menggenggam tangan Pak Arman, merasa hangat dan aman. Badai pertama berhasil kita lewati, bisikku pelan. Dia menepuk tanganku, tersenyum, dan aku tahu, apapun tantangan yang akan datang, aku siap. Hari ini adalah pengingat bahwa keteguhan hati dan dukungan tulus mampu menenangkan badai yang paling keras. Tapi aku juga tahu, badai yang lebih besar akan datang, badai yang tidak hanya menguji hati, tapi juga seluruh dunia profesionalku. Hari itu terasa berbeda sejak aku memasuki kantor. Ada getaran tegang yang memenuhi udara, lebih berat daripada biasanya. Konflik awal telah kulewati, tapi kini datang ujian yang lebih serius. Tekanan dari beberapa karyawan yang mulai menentang keputusan hatiku secara terbuka. Pak Arman datang seperti biasa, senyum hangatnya selalu menjadi pelipur lara. "Pagi, Bu Ayu. Hari ini kita akan baik-baik saja," katanya sambil menyerahkan kopi hangat. Aku tersenyum tipis, merasa ada ketenangan yang aneh saat dia menatapku. Kehadirannya selalu membuat segala kekhawatiran terasa lebih ringan. Begitu aku memasuki ruang kerja, beberapa karyawan muda menatapku dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Ada bisik-bisik yang jelas terdengar, penuh nada merendahkan, meskipun mereka mencoba menutupinya. Hatiku berdebar, tapi aku tahu ini saatnya menghadapi ujian kedua. Apakah aku mampu mempertahankan pilihan hati sekaligus profesionalisme kantor? Ketika aku tengah meninjau laporan penjualan dan operasional, seorang karyawan muda menghampiriku dengan nada tegas. "Bu Ayu, kami pikir keputusan Ibu terlalu memihak Pak Arman. Ini mulai memengaruhi moral tim. Banyak dari kami yang merasa tidak adil." Suaranya jelas menantang, tapi aku menatapnya dengan tenang. "Terima kasih atas kejujuranmu," jawabku, suara tegas tapi hangat. Pak Arman adalah bagian dari tim, dan loyalitas serta profesionalismenya sudah terbukti setiap hari. Jika kalian ingin menyelesaikan masalah, bicarakan secara profesional, bukan melalui gosip atau sikap yang merugikan pekerjaan. Namun, tekanan tidak berhenti. Beberapa staf mulai sengaja menunda pekerjaan, mengatur jadwal secara salah, bahkan beberapa paket penting tertunda. Aku menahan napas, menyadari bahwa ini adalah ujian nyata. Bukan hanya tentang hatiku, tapi tentang bagaimana aku memimpin kantor ini di tengah ketegangan dan gosip. Aku memutuskan mengambil langkah tegas. Aku mengadakan rapat mendadak dengan seluruh staf, ingin menunjukkan ketegasan dan memberikan batasan yang jelas. "Hari ini, saya ingin menegaskan," kataku, menatap semua wajah yang hadir, bahwa semua orang harus bekerja profesional. Pak Arman adalah bagian dari tim ini. Jika ada yang masih merendahkan atau memprovokasi, konsekuensinya akan jelas. Ruang rapat hening sejenak. Beberapa wajah menunduk, beberapa masih menatapku dengan skeptis. Pak Arman duduk di pojok ruangan, matanya menatapku penuh dukungan. Ada momen kecil ketika tanganku hampir menyentuh tangannya saat aku melewati mejanya. Hatiku terasa hangat, seolah dia memberikan keberanian ekstra yang tak tergantikan. Sore hari, aku meninjau kembali operasional gudang. Beberapa staf masih terlihat ragu-ragu, tapi Pak Arman selalu ada di sampingku, membantu menenangkan mereka. Sekali lagi, ada momen kecil di mana tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya saat aku menepuk pundaknya, memberi semangat. Aku tersenyum tipis, merasa bahwa cinta dan dukungan sederhana ini memberiku kekuatan yang luar biasa. Saat pulang, kami melewati jalanan kota yang sepi. Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Hatiku terasa lega, tapi juga sadar bahwa ujian ini bukan hanya soal kantor. Ini soal bagaimana aku dan Pak Arman tetap bersatu di tengah dunia yang seringkali tidak siap menerima keputusan hati. Malam itu, sebelum tidur,
Aku duduk di balkon rumah, menggenggam tangan Pak Arman sebentar. "Hari ini berat, ya?" bisikku. Dia menepuk tanganku dan tersenyum. "Kita selalu bisa melewati semuanya bersama," katanya lembut. Aku menutup mata, membiarkan hangatnya tangannya meresap ke dalam hatiku. Hari ini adalah pengingat bahwa cinta dan keberanian bisa berjalan beriringan, tapi kadang harus diuji oleh dunia yang penuh tekanan. Dan aku yakin, besok, ujian yang lebih besar akan datang. Namun aku tahu, selama Pak Arman di sisiku, aku tidak akan pernah menghadapi badai sendirian. Pagi itu, aku membuka mata dengan rasa lelah yang tak biasa. Beberapa minggu terakhir penuh tekanan. Mulai dari gosip karyawan, komentar merendahkan, hingga gangguan kecil di operasional kantor. Namun hari ini, aku merasakan badai terakhir datang. Semuanya tampak menumpuk sekaligus. Pak Arman datang dengan senyum hangatnya, seperti biasanya membawa kopi hangat. "Selamat pagi, Bu Ayu. Kita akan baik-baik saja," katanya lembut. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku terasa berat. Dia duduk di sampingku, menepuk tanganku sebentar, dan aku merasa ada ketenangan yang mengalir melalui sentuhannya. Hanya dengan kehadirannya, aku bisa menarik napas panjang dan mempersiapkan diri menghadapi ujian terakhir ini. Begitu aku memasuki kantor, ketegangan terasa luar biasa. Para karyawan muda yang awalnya hanya berbisik kini mulai berani bersikap terbuka. Paket tertunda, laporan salah, dan beberapa staf menolak instruksi sederhana. Aku menatap semua itu dengan tegas, menyadari bahwa semua usaha sebelumnya gagal menenangkan situasi. Semua tekanan ini menumpuk, dan aku tahu satu-satunya pilihan adalah menghadapi semuanya secara langsung dan tegas. Aku memutuskan untuk mengadakan rapat terakhir sebelum membuat keputusan besar. "Hari ini, kita akan berbicara jujur dan terbuka," kataku menatap semua staf. "Saya sudah mencoba berbagai cara untuk menjaga keharmonisan, tapi sekarang kita perlu batasan yang jelas. Pak Arman adalah bagian dari tim ini. Jika ada yang masih merendahkan atau memprovokasi, konsekuensinya akan jelas, dan saya tidak ragu untuk bertindak." Beberapa wajah menunduk, beberapa masih menatapku dengan rasa tidak puas. Aku bisa merasakan energi negatif memenuhi ruangan, tapi aku menahan diri. Pak Arman duduk di pojok ruangan, matanya menatapku penuh dukungan. Sekali lagi, tanganku hampir bersentuhan dengan tangannya saat aku berjalan melewati mejanya. Hati ini terasa hangat, seolah dia memberikan keberanian ekstra yang tak tergantikan. Setelah rapat, aku meninjau kembali operasional gudang. Beberapa paket masih tertunda, beberapa staf masih bersikap tidak kooperatif. Aku menela napas, menyadari satu hal, ini adalah titik di mana aku harus membuat pilihan terakhir. Apakah aku akan menyerah pada tekanan atau tetap bertahan untuk cinta dan profesionalisme yang kupercaya? Hatiku berdebar ketika aku memutuskan untuk menegakkan keputusan terakhir. Menegur secara tegas karyawan yang merendahkan Pak Arman dan, jika perlu, memecat mereka yang tidak bisa menerima batasan profesional dan pribadi yang kujalankan. Ini bukan keputusan mudah, tapi aku tahu ini satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan tim dan pilihan hatiku. Pak Arman tetap di sampingku sepanjang proses ini. Saat aku menyampaikan keputusan tegas, aku merasakan genggaman tangannya yang hangat, menenangkan hati yang hampir goyah. "Kita akan baik-baik saja, Bu," katanya pelan. Aku mengangguk, merasa lega karena ada seseorang yang sepenuhnya mendukungku tanpa syarat. Sore itu, setelah semua keputusan dibuat, kantor mulai tenang. Beberapa staf yang tidak bisa menerima kenyataan sudah pergi, dan suasana mulai kondusif kembali. Aku menatap Pak Arman dengan mata berbinar, merasa bahwa badai terakhir akhirnya mulai reda. Sekali lagi, tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya, dan kali ini, aku membiarkan genggaman itu lebih lama. Hangatnya membuat hatiku tenang dan penuh rasa syukur. Saat kami pulang, aku menatap jalanan kota yang berkilau. Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menggenggam tangannya di pangkuanku sebentar. Tidak ada kata yang diperlukan, kehangatan itu sudah mengatakan segalanya. Hari ini adalah pengingat bahwa cinta, keberanian, dan keteguhan hati bisa menghadapi segala badai,
bahkan yang paling sulit sekalipun. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di balkon rumah, menggenggam tangan Pak Arman. "Kita berhasil melewati badai terakhir," bisikku pelan. Dia tersenyum, menepuk tanganku, dan aku tahu, apapun rintangan yang akan datang, kami akan selalu menghadapi bersama. Hari ini mengajarkan aku satu hal penting. Terkadang, pilihan terberat adalah yang paling tepat, dan mempertahankan cinta sejati membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan aku, dengan Pak Arman di sisiku, merasa siap menghadapi apapun di masa depan. Pagi itu terasa berbeda. Udara sejuk masuk melalui jendela kantor, tapi hati ini lebih ringan daripada sebelumnya. Setelah badai ketiga kemarin, aku menyadari bahwa keputusan terakhir, menegakkan batasan tegas dan menghadapi karyawan yang merendahkan Pak Arman, adalah langkah yang tepat. Meski berat, aku merasa lega karena akhirnya bisa menegakkan prinsip dan pilihan hatiku tanpa kompromi. Pak Arman datang seperti biasanya, senyum hangatnya selalu menjadi penopang hati. "Pagi, Bu Ayu. Hari ini kita mulai dengan tenang, ya?" katanya lembut sambil menyerahkan kopi hangat. Aku menerima cangkir itu, tersenyum, dan merasakan hangat yang menenangkan dari sentuhannya. Ada kenyamanan luar biasa ketika ada seseorang yang selalu mendukungmu tanpa syarat. Sejak keputusan kemarin, suasana kantor mulai berubah. Beberapa karyawan yang tidak bisa menerima kenyataan telah pergi, dan staf yang tersisa terlihat lebih fokus pada pekerjaan. Aku menatap layar laptop, melihat laporan penjualan, stok, dan pengiriman yang kini kembali lancar. Ada perasaan lega yang mengalir, tidak hanya karena kantor stabil, tapi karena aku berhasil mempertahankan integritas dan pilihan hati. Namun, perjalanan belum sepenuhnya selesai. Beberapa staf yang tersisa masih tampak canggung di sekitar Pak Arman, meskipun tidak ada yang lagi merendahkan. Aku tahu, proses menerima pilihan hatiku masih berjalan, dan ini membutuhkan kesabaran. Aku menepuk bahu salah satu staf yang terlihat ragu-ragu, tersenyum hangat, dan berkata, "Kita semua bagian dari tim ini. Fokus pada pekerjaan, dan semuanya akan berjalan lancar." Sore hari, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di taman kantor. Pak Arman duduk di sampingku. Tanpa kata, aku menggenggam tangannya sebentar, dan dia membalas dengan lembut. Ada kehangatan sederhana yang membuat hatiku lega. Kami hanya duduk di sana, menikmati udara sore, membiarkan keheningan berbicara. Rasanya seperti semua tekanan perlahan-lahan mencair. Hari itu, aku juga menyempatkan diri untuk berbicara dengan staf yang awalnya skeptis. Aku menjelaskan bahwa profesionalisme dan loyalitas adalah prinsip utama, dan bahwa setiap orang memiliki tempatnya sendiri di tim ini. Mereka mendengarkan, beberapa mengangguk, dan perlahan ketegangan mulai hilang. Aku tersenyum, menyadari bahwa memimpin bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga memberi pemahaman dan kesempatan untuk berubah. Saat pulang, jalanan kota sepi dan damai. Pak Arman menyetir dengan tenang, sementara aku menatap lampu-lampu yang berkilau. Aku menyandarkan kepala sebentar di kursi, merasakan genggaman tangannya yang hangat. Ada rasa aman dan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa ini adalah awal dari bab baru, bukan hanya untuk kantor, tapi juga untuk hubungan kami. Malam itu, di balkon rumah, aku duduk bersama Pak Arman. Kami hanya duduk berdua, saling menatap, tangan kami saling menggenggam. "Kita berhasil melewati semuanya, ya?" bisikku pelan. Dia tersenyum, menepuk tanganku, dan aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang lebih tenang dan bahagia. Hari ini mengajarkan aku satu hal penting. Keberanian untuk mempertahankan hati dan prinsip adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Dan dengan Pak Arman di sisiku, aku merasa kuat, aman, dan siap menjalani hari-hari berikutnya dengan damai dan penuh cinta. Pagi itu, aku membuka mata dengan perasaan damai yang jarang kurasakan beberapa minggu terakhir. Badai konflik yang menghadang kantor dan hatiku mulai mereda. Setelah keputusan terakhir dan teguran tegas kepada beberapa karyawan,
suasana kantor mulai kondusif, dan staf yang tersisa tampak lebih fokus. Meski beberapa masih menahan rasa iri dan skeptis di hati mereka. Pak Arman datang seperti biasa dengan senyum hangatnya. "Pagi, Bu Ayu. Rasanya hari ini lebih tenang." "Ya," katanya sambil menyerahkan kopi hangat. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang selalu memberiku kekuatan. "Ya, Pak Arman. Kita bisa bernapas sedikit lega hari ini," jawabku. Hatinya hangat, dan aku tahu, tanpa kehadirannya, mungkin badai kemarin terasa lebih berat. Hari ini, aku memutuskan untuk fokus pada operasional kantor, sekaligus membangun kembali suasana harmonis. Beberapa staf yang tersisa masih terlihat canggung di sekitar Pak Arman, tapi tidak ada lagi komentar atau sikap merendahkan. Aku menepuk pundak salah satu staf sambil tersenyum, berkata, "Kita semua bagian dari tim ini. Fokus pada pekerjaan, dan semuanya akan lancar." Mereka menatapku, dan meskipun ada sedikit ketegangan, senyum mereka menandakan niat untuk memperbaiki suasana. Di tengah pekerjaan, aku menyempatkan diri berjalan sebentar di taman kantor. Pak Arman duduk di sampingku, dan tanpa kata, aku menggenggam tangannya. Tangannya hangat, menenangkan, dan rasanya seperti semua tekanan yang menumpuk perlahan-lahan mencair. Kami hanya duduk di sana, menikmati udara sore, membiarkan keheningan berbicara. Momen sederhana ini memberiku rasa aman dan bahagia yang sulit diungkapkan. Sore harinya, aku memutuskan mengadakan pertemuan santai dengan staf yang tersisa. Aku ingin menjelaskan lagi batasan profesionalisme dan pentingnya menghargai satu sama lain. "Kita semua memiliki peran masing-masing," kataku dengan suara tenang tapi tegas. "Pak Arman adalah bagian dari tim ini. Mari kita saling menghormati dan bekerja sama dengan baik. Profesionalisme adalah kunci, dan hubungan pribadi tidak boleh mengganggu pekerjaan." Mereka mendengarkan dengan seksama. Beberapa mulai tersenyum, dan aku merasakan bahwa ketegangan yang tersisa mulai memudar. Tidak semua orang langsung menerima, tapi setidaknya ada langkah nyata menuju harmonisasi. Aku tersenyum dalam hati, menyadari bahwa kesabaran dan ketegasan membuahkan hasil perlahan. Saat pulang, Pak Arman mengantarku dengan mobil seperti biasa. Jalanan kota tampak sepi dan damai, lampu-lampu berkilau di malam hari. Aku menyandarkan kepala di kursi, dan dia menoleh, menatapku dengan lembut. Tanpa kata, tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya, dan kali ini aku membiarkan genggaman itu lebih lama. Hatinya hangat, hatiku lega, dan rasanya semua beban dunia terasa jauh. Malam itu, kami duduk di balkon rumah, tangan kami saling menggenggam. Aku tersenyum tipis, menatap Pak Arman. "Kita akhirnya bisa sedikit tenang, ya?" bisikku. Dia menepuk tanganku dan tersenyum. "Kita sudah melewati banyak badai bersama. Sekarang saatnya menikmati ketenangan ini," jawabnya lembut. "Hari ini mengajarkan aku satu hal penting. Tidak ada kebahagiaan tanpa keberanian dan keteguhan hati. Menghadapi konflik dan mempertahankan pilihan hati memang berat, tapi hasilnya adalah damai, cinta, dan rasa aman yang tulus." Aku menyadari bahwa dengan Pak Arman di sisiku, aku tidak hanya menemukan cinta sejati, tapi juga kekuatan untuk menghadapi dunia. Aku menutup mata, tersenyum, dan membiarkan malam menyelimuti kami. Akhirnya, badai telah berlalu, dan hidup bisa dimulai kembali dengan hati yang tenang, penuh cinta, dan penuh harapan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar, hangat dan lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa ada kedamaian yang jarang kurasakan selama beberapa minggu terakhir. Konflik yang begitu menegangkan di kantor kini mulai mereda, dan suasana hati pun ikut membaik. Aku tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana semuanya akhirnya berjalan lebih tenang. Pak Arman datang dengan senyum hangatnya, membawa secangkir kopi favoritku. "Selamat pagi, Bu Ayu. Rasanya hari ini damai, ya?" katanya lembut. Aku tersenyum, menerima kopi dari tangannya. "Ya, Pak Arman." Semua mulai terasa ringan, jawabku.
Kehadirannya selalu memberi ketenangan, bahkan saat dunia di sekitarku terasa kacau. Di kantor, aku menatap layar laptop dan melihat laporan penjualan, pengiriman, dan tren online shop yang kembali stabil. Staf yang tersisa kini tampak lebih fokus, lebih kooperatif, dan mulai menerima Pak Arman sebagai bagian dari tim. Meskipun beberapa masih menahan rasa iri, setidaknya suasana kini lebih harmonis. Hari itu, aku menyempatkan diri berjalan di taman kantor. Pak Arman ikut di sampingku. Aku menggenggam tangannya sebentar, dan dia membalas dengan lembut. Rasanya hangat, aman, dan penuh kenyamanan. Tidak ada kata yang diperlukan, kehadirannya saja sudah memberi kekuatan luar biasa. Aku tersenyum dalam hati, menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan dunia, tapi tentang saling mendukung saat badai datang. Beberapa staf yang sempat skeptis mulai mendekat, tersenyum, dan berbicara dengan sopan. Aku menatap mereka, tersenyum tipis, dan berkata, "Mari kita fokus pada pekerjaan dan saling menghargai. Setiap orang di sini punya peran penting, termasuk Pak Arman. Profesionalisme dan kolaborasi adalah kunci." Mereka mengangguk, dan suasana terasa lebih hangat. Sore menjelang, aku menatap lampu kota yang mulai berkelap-kelip dari jendela kantor. Pak Arman berdiri di sampingku, tangan kami nyaris bersentuhan. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang luar biasa. Semua badai, semua tekanan, semua gosip dan pertentangan, sekarang tampak seperti masa lalu yang mengajarkan kami arti kesabaran, keberanian, dan cinta sejati. Saat pulang, aku dan Pak Arman melewati jalanan yang sepi, menikmati lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku menyandarkan kepala sebentar di bahunya, dan dia menepuk tanganku pelan. Ada rasa aman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari ini aku menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian mempertahankan apa yang benar dan tulus. Di rumah, aku duduk di balkon bersama Pak Arman. Angin malam lembut menyapu wajah, dan kami hanya duduk berdua, tangan kami saling menggenggam. Akhirnya, kita bisa bernapas lega, ya, bisikku. Dia tersenyum, menepuk tanganku, dan berkata, "Ya, dan sekarang kita bisa menikmati hidup bersama, satu hari pada satu waktu." Hari ini mengajarkan aku satu hal penting. Meski dunia kadang sulit menerima pilihan hati, keteguhan, keberanian, dan cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Aku merasa damai, bahagia, dan siap menjalani hari-hari berikutnya dengan Pak Arman di sisiku, menghadapi hidup dengan cinta, kekuatan, dan ketenangan yang baru ditemukan. Malam itu, aku menatap bintang-bintang di langit, tersenyum, dan membiarkan diri ini meresapi ketenangan yang baru. Semua badai telah berlalu, dan kini aku siap membuka lembaran baru, penuh cinta dan harapan. Pagi itu, udara terasa hangat dan tenang. Kota yang sibuk ini tampak damai di mataku. Setelah semua badai konflik, gosip, dan pertentangan di kantor, akhirnya aku merasa lega. Hatiku ringan, penuh rasa syukur, dan yang terpenting, aku bahagia. Pak Arman datang dengan senyum hangatnya, seperti biasa membawa kopi kesukaanku. "Selamat pagi, Bu Ayu. Hari ini rasanya lebih tenang daripada sebelumnya," katanya lembut. Aku tersenyum, menerima cangkir itu, dan merasakan hangatnya yang menenangkan. Kehadirannya selalu membuatku merasa aman, seperti dunia bisa dihadapi bersama-sama. Di kantor, suasana kini benar-benar berbeda. Staf yang tersisa lebih kooperatif, bekerja dengan profesional, dan mulai menerima bahwa kedekatanku dengan Pak Arman adalah hal yang wajar. Beberapa staf yang dulu skeptis kini tersenyum dan menyapaku dengan hangat. Aku merasa bangga melihat perubahan ini, bahwa keteguhan hati, kesabaran, dan kejelasan dalam memimpin bisa merubah situasi yang awalnya tegang menjadi harmonis. Hari itu, aku menyempatkan diri untuk meninjau operasional gudang. Pak Arman selalu ada di sisiku, membantu staf dan memastikan semuanya berjalan lancar. Saat aku menepuk pundak seorang staf yang tampak cemas, tanganku nyaris bersentuhan dengan tangannya, dan aku membiarkan momen itu sebentar lebih lama. Hangatnya tangan Pak Arman selalu membuatku merasa kuat dan tenang,
bahkan ketika tantangan masih mengintai. Sore hari, aku dan Pak Arman duduk di taman kantor. Tangan kami saling menggenggam. Udara sore lembut menyapu wajah kami, dan keheningan terasa begitu nyaman. Aku tersenyum, menatapnya. Kita berhasil melewati semuanya, ya, bisikku. Dia membalas dengan senyum hangatnya dan menepuk tanganku. Ya, semua badai sudah berlalu. Sekarang kita bisa menikmati hidup bersama. Kami berbicara santai, saling berbagi cerita ringan, tertawa bersama. Tidak ada tekanan, tidak ada komentar merendahkan, hanya cinta sederhana dan kebahagiaan yang tulus. Aku menyadari bahwa selama ini, menghadapi badai bukan hanya tentang mempertahankan cinta, tapi juga tentang membangun rasa hormat, profesionalisme, dan keberanian. Semua itu membuat cinta kami lebih kuat dan hubungan kami lebih bermakna. Malam harinya, di balkon rumah, aku menatap langit yang gelap dihiasi bintang-bintang. Pak Arman duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua konflik, semua tantangan, semua gosip dan tekanan, sekarang menjadi pelajaran berharga. Aku menarik napas dalam, dan berkata pelan, hari ini aku merasa sangat bersyukur, Pak Arman. Tidak hanya karena kita bisa bersama, tapi karena kita belajar begitu banyak dari semua badai yang kita hadapi. Dia menatapku penuh cinta, tersenyum, dan berkata, kita akan selalu bersama, Bu Ayu. Dan setiap badai yang datang, kita hadapi bersama. Aku menutup mata, membiarkan tangan Pak Arman menggenggam tanganku dengan erat. Hatiku penuh rasa syukur, bahagia, dan damai. Pelajaran terbesar dari semua ini sederhana. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan dunia, tapi tentang keteguhan hati, keberanian mempertahankan yang benar, dan dukungan tulus dari orang yang kita percayai. Hari-hari berikutnya, kantor berjalan lancar, staf bekerja dengan profesional, dan aku serta Pak Arman menikmati kehidupan yang damai dan penuh cinta. Kami sering berjalan bersama, tertawa, berbagi momen sederhana, dan saling menggenggam tangan di malam hari. Akhirnya, aku menyadari satu hal, hidup bukan hanya tentang menghadapi konflik, tapi juga tentang bagaimana kita menemukan kebahagiaan di tengah perjalanan, tetap setia pada hati sendiri, dan membiarkan cinta sejati memberi kekuatan untuk menghadapi segala badai. Dan begitu malam menutup hari, aku tersenyum, menggenggam tangan Pak Arman lebih erat, dan merasakan, ini adalah awal dari hidup bahagia yang benar-benar kami pilih bersama, penuh cinta, damai, dan harapan tanpa batas.